Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'alana syahr Ramadan syahrul siyam syahrul qiyam syahrul rahmah syahrul maghfirah syahrul itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Sadaqallahul azim wa balagha Rasulullah an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, qaimin, qaimat, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan berbagai macam karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada hari Sabtu ba'da salat subuh ini, setelah kita berjamaah salat subuh, kita dapat hadir berkumpul di masjid ini yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita pertama menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Yang kedua, melanjutkan kita mencari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkumpul ba'da salat subuh untuk bersama-sama berpikir, merenungkan ataupun mengharap petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala guna kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, pemahaman-pemahaman dalam rangka kita memperbaiki terus-menerus segala amaliyah-amaliyah kita di dalam status kita sebagai umat muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita juga tak lupa menyampaikan salawat salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, berbahagia sekali saya pada kesempatan sholat subuh dan ba'da subuh ini di hari Sabtu tanggal 22 Ramadan 1438 Hijriah dapat sholat berjamaah di masjid ini dan juga dapat kemudian bermuajahah kepada
Bapak Ibu jamaah Masjid Munawwarah ini. Jamaah rahimakumullah, kita selaku muslim yang hidup memang di akhir zaman ini harus senantiasa berupaya untuk mencari, untuk mendapatkan segala sesuatu yang bagi kita adalah merupakan kewajiban yang tidak ada putus-putusnya, yakni selalu berupaya untuk meraih, mendapatkan ilmu wabil khusus terkait dengan pemahaman dan pengamalan agama kita. Bagi seorang muslim tidak ada kata berakhir untuk menuntut ilmu, mendapatkan pencerahan-pencerahan dalam kehidupan ini, agar hidup kita ini senantiasa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ba'da salat subuh adalah merupakan satu kegiatan atau aktivitas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan berlipat-lipat ganda kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah setelah kita sholat subuh dengan berjamaah. Itu sudah merupakan satu karunia dari Allah, pertolongan dari Allah yang luar biasa. Selain daripada itu, dilanjutkan dengan taklim kita, ya. Orang yang dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah saja, dia sholat subuh, mengambil wudhu dari rumah ataupun di tempat, di masjid, musalla atau di manapun, ya, mengambil air wudhu, kemudian dia sholat dengan berjamaah. Setelah itu dia sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, maka dia tercatat hamba Allah yang akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan senilai dengan pergi haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi dengan kegiatan thalabul ilmi, menuntut ilmu, mendapatkan pencerahan-pencerahan, di mana kesempatan untuk duduk meraih ilmu, mendapatkan pemahaman-pemahaman, maka dia akan tercatat sebagai hamba Allah yang telah melakukan satu kebajikan yang nilainya adalah melebihi dari sholat sunnah 1000 rakaat. Pak Ibu, ada yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Ada yang sanggup? Sudah pasti tidak. Jadi orang yang berpikir, merenungkan tentang agamanya, belajar tentang ilmu-ilmu agama untuk kemaslahatan dirinya ataupun untuk kemaslahatan orang lain, maka dia akan mendapatkan nilai kebajikan lebih daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, inilah jamaah
mudah-mudahan Allah memberikan fadilah-fadilah kepada kita atas kehadiran kita hadir di majelis ilmu ba'da sholat subuh ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kepada saya diminta untuk di hari Sabtu ini menyampaikan pemikiran kita ataupun renungkan kita ataupun permasalahan kita terkait dengan bahwa Islam kita itu, Islam agama yang kita peluk itu adalah bukan warisan dan bukan kebetulan. Nah ini tema yang memang terkadang melecut kita juga, ya. Memacu kita ya untuk membuktikan apakah Islam yang saya peluk ini, agama yang saya peluk ini, apakah memeluknya agama Islam kita ini adalah merupakan satu kebetulan karena kakek kita orang Muslim, ayah kita, ibu kita orang Muslim, sehingga kita pun Muslim. Kalau demikian adanya memang kan merupakan kebetulan. Nah, jadi bagaimana kita untuk membuktikan bahwa kita beragama Islam ini bukan kebetulan. Kebetulan kita dilahirkan dari ayah ibu Muslim. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita ikuti, kita perhatikan informasi yang kita dapatkan dari sumber, ya, sumber kaum muslimin adalah Al-Quran dan Sunnah serta apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ya di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 172. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, di antara sebahagian ayat itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di dalam ayat 172 surat Al-A'raf itu Allah menegaskan ya kepada kita umat manusia bahwa sebelum manusia dilahirkan, ketika roh itu akan dimasukkan ke dalam rahim ibu kita, maka roh itu diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialog itu isinya adalah mempersaksikan yang oleh Al-Quran disebut adanya pertanyaan dari Allah kepada ruh, setiap ruh, baik dia itu dari kalangan orang Muslim maupun orang kafir nanti dia dilahirkannya. Isi dialog itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum?" Wahai ruh,
apakah engkau mengakui bahwa aku ini Allah Tuhanmu? Apakah engkau mau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah kepada setiap ruh? Maka ruh berkata, qalu bala syahidna. Para ruh berkata, ya, engkau kami saksikan adalah Allah Tuhan kami. Jamaah rahimakumullah, dengan dialog ini antara ruh dengan Allah, mempersaksikan bahwa Allah sebagai Tuhan, ketundukan ruh, setiap ruh untuk mempertuhankan Allah semata, mempersaksikan bahwa Allah adalah Tuhan, maka ini menunjukkan bahwa setiap orang yang dilahirkan sudah berada di dalam keadaan muslim. Jadi kita ini berada di alam rahim ibu-ibu kita, ya, sudah menjadi muslim. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian persoalannya gimana? Kok ada orang yang kemudian hidupnya menjadi orang muslim, tetap berada dalam keadaan muslim, kemudian ada juga orang-orang yang kemudian menjadi kafir. Nah, jamaah rahimakumullah, ayat tersebut juga diperkuat, ya, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahuma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan, maka dia berada di dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah itu artinya dalam keadaan muslim. Ya. Maka kemudian ayah ibunya lah yang menjadikan dia untuk menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nah, ini sabda Rasulullah SAW menegaskan, ya, kuat, menguatkan. Ada firman Allah, ada sabda Rasulullah SAW. Jamaah rahimahullah, jadi terkait dengan seseorang setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai muslim, lahir sebagai muslim, lalu bagaimana kemudian kelanjutannya? Apakah tetap berada di dalam muslim ataukah dia sudah menjadi kafir, akan menjadi kafir? Nah, lalu di sini masuklah apa yang disebut dengan peran penting orang tua. Ya, peran penting orang tua. Nah, jamaah rahimakumullah, kita memang kedudukannya sebagai objek ataupun sebagai subjek. Ya, kalau sebagai objek, lalu kita ini berangkat dari memang dari ketika anak-anak kita,
ya setiap orang dari masa kanak-kanak. Kalau sebagai subjek dari mulai kita balik, ya kita menjadi orang dewasa, kemudian sekarang ini maka kita berangkat menjadi sebagai seorang subjek. Jamaah rahimakumullah. Jadi peran penting orang tua. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melahirkan, ya, menjadikan dan menciptakan seseorang itu lahir menjadi seorang muslim, lalu bagaimana peran penting orang tua itu? Oleh karenanya Islam mengajarkan orang tua itu apabila mempunyai anak, dia berkewajiban untuk menunaikan hak-haknya secara baik terhadap anak-anaknya. Al-Quran ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ataupun kepada setiap orang tua, manakala dia mempunyai anak, pertama kali adalah ajarkan, kenalkan dia dengan Al-Quran. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ajarkan Al-Quran, perkenalkan dia dengan kitab suci. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan yang utama lagi, ya terkait dengan pembinaan anak, pembinaan putra-putri kita, ya, sejak ibu dalam kandungan, ya, sejak anak itu berada di dalam kandungan ibu, ya, maka orang tuanya seringlah dia membaca Al-Quran, ya, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan seorang ibu. Anaknya di dalam kandungan mendengarkan dengan baik apa yang dilantunkan oleh ibunya. Karena di dalam rahim itu Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah memberikan kemampuan kepada bayi untuk bisa mendengarkan. Pertama kali yang Allah berikan karunia kepada janin yang ada di dalam tubuh adalah pendengaran. Kalau ibunya sering merintih, ya, sering berkeluh kesah ketika mengandung janin itu, ya, sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, ya, sehingga banyak bersedih. Ini banyak membuktikan bahwa setelah lahir bayinya itu menjadi orang yang tidak ceria, ya, kemurung, sedih. Jadi memang ketika ibu mengandung janin itu, ya, itu sangat berpengaruh kepada perkembangan janin yang ada di dalam. Nah, bagi orang-orang yang ingin mempunyai kelebihan-kelebihan terhadap pendidikan anaknya di masa depan, maka justru Al-Quran itu sudah diperdengarkan kepada bayi, kepada calon-calon anaknya yang masih berada dalam kandungan dengan memperkenalkan ayat Al-Quran. Nah, setelah seorang lahir, ya, kemudian juga dididik dengan baik, sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apabila memang dia sudah masa-masanya bisa mendengarkan dengan baik, bisa memperhatikan dengan baik, ya, orang tuanya sudah harus memperkenalkan dengan Al-Quran. Ini jamaah rahimakumullah banyak bertentangan orang-orang yang mempraktekkan
apa yang dilakukannya seharusnya kepada putra-putrinya ketika mereka kecil, ya, ini justru banyak yang bertentangan dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masya Allah, anak-anak kita sekarang ini, ya, terkadang luar biasa. Ya, mereka sudah diajarkan, apalagi orang tuanya yang senang musik, ya, sering diputarkan lagu-lagu Mozart, ya, lagu-lagu apa namanya, lagu-lagu yang rumit-rumit, ya, supaya dipandang intelek, ya, dipandang intelek. Banyak orang-orang yang memang apa namanya, mendapatkan latar belakang yang tidak Islami, ya, apalagi pengaruh kehidupan yang modern, maka dia akan beranggapan bahwa anaknya itu akan menjadi hebat, ya, akan menjadi hebat dan intelek modern kalau diperdengarkan musik-musik klasik, ya, Beethoven, Mozart dan lain-lain sebagainya. Wah, itu nanti menjadi intelek. Ya, mereka berharapan seperti itu. Dan ini memang bertolak belakang dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi banyak orang tua, ibu-ibu mengajarkan anak-anak kita, ya, mengajarkan anak-anaknya dengan lagu-lagu, ya, dengan, ya, apa yang ibunya lakukan, ya, apalagi yang dilakukan oleh ibunya menghasilkan uang. Penyanyi profesional, wah, dari anak kecilnya, ya, sudah diajarkan berlenggak, berlenggok, bernang-nak neng-nek, nang-nak neng-nek, neng-nak nengkeng, ya, macam-macam diajarkan. Dan apabila si anak itu sudah bisa menerima, waduh, Masya Allah, bangganya luar biasa, hebat. Nah, ini justru sebetulnya bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah rahimahumullah, seharusnya apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, setiap orang tua, ya, apabila datang masa untuk pendidikan anak-anaknya, yang pertama kali diperdengarkan adalah ajaran tentang kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus bisa Al-Qur'an, ya, harus bisa membaca Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa, buru-buru anak itu juga kita hadirkan di majelis-majelis pendidikan Muslim, ya, di mana di situ diajarkan Al-Qur'an. Bahwa kalau ibunya ke majelis taklim, ya, yang memang memungkinkan membawa anak-anak itu, ya, kita bawa, nah, biar mereka mendengar. Nah, ini, ya, mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian menanamkan dasar-dasar akidah. Ajarkan selain Al-Qur'an, ya, ilmu-ilmu agama diniyahnya, tentang tauhidnya, ya, mulai dari rukun iman, ya, rukun Islam, itu harus ditanamkan kepada putra-putrinya. Persoalannya begitu banyak orang tua yang merasa bangga kalau anak-anaknya itu sejak kecil sudah belajar musik, dimasukkan sekolah gitar, sekolah biola, sekolah piano, supaya disebut modern, ya. Dan satu hal yang kurang baik juga adalah orang tua itu apabila memasukkan anaknya, okelah dia masukkan anaknya ke madrasah,
ya, ke sekolah-sekolah diniyah untuk mendapatkan pendidikan, pengajian tentang agama, akidah atau lain sebagainya. Ya, itu terkadang banyak orang tua begitu saja menyerahkan kepada anak-anaknya, tidak memperhatikan pembiayaannya, ya, tidak memperhatikan kesejahteraan gurunya, bayarnya pun seadanya saja. Tetapi ketika dia memasukkan anaknya ke sekolah matematika, ke sekolah les piano, ke sekolah les gitar, berapapun dikeluarkan, ratusan ribu bahkan jutaan sekalipun dia rela mengorbankannya. Tetapi untuk madrasah, untuk pelajaran agama, guru ngajinya, ya, Masya Allah, susah banget itu ibu mau mengeluarkan biaya bulanannya. Ya. Susah banget itu bapak mengeluarkan biaya anaknya belajar agama. Ya. Susah terasanya. Padahal justru itu yang mendasar. Nah, ini jarang sekali dilakukan oleh orang tua, apalagi orang-orang tua sekarang. Ya, untuk mau menjuruskan anak-anaknya mempunyai pemahaman, mempunyai pengetahuan agama yang baik, itu zaman sekarang ini sudah lengkap. Padahal ini sangat penting, penanaman dasar-dasar akidah kepada putra-putri kita. Kemudian juga menanamkan konsistensi dalam beribadah kepada anak-anak kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh kepada kita untuk kepada anak-anak kita itu sebagai orang tua segera menyuruh anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat. Ini Masya Allah, ya, kita juga merasa prihatin banyak orang tua yang tidak memperhatikan, tidak mau menyuruh anak-anaknya sholat. Subuh anak kita harus sudah kita bangunkan, ya, kita ajak sama-sama melaksanakan sholat. Walaupun dia masih berlaku bagaimana, sikapnya bagaimana, ya, sesuai dengan kondisinya sebagai anak-anak, ya, tapi kita tetap harus memulai mereka untuk sholat, ya. Kita ajak ke mushola yang kira-kira aman, ya, bagi bapak yang biasa ke mushola, ya, sholatnya kita ajak anak-anak kalau memangnya aman, artinya aman, terbersih, terbebas dari najis anak-anak itu. Dan sekarang itu mereka juga sudah banyak, ya, ada pentas segala macam. Nah, kalau yang belum aman maka dengan ibunya, ya, dengan ibu. Makanya untuk bapak wajib ataupun sangat dianjurkan untuk bapak sholat di masjid atau mushola, sedangkan ibu sholat di rumah. Nah itu, jadi untuk anak-anak yang memang masih belum diperkirakan aman dari najis, mereka memperhatikan ibunya di rumah sholat, ya. Dibawa ke masjid oleh ayahnya misalnya untuk sholat. Ya. Muru auladakum bisalah inda sab'i sinin, fi sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun. Jadi kepada kita jamaah rahimakumullah, ya, jangan ragu-ragu lagi untuk menyuruh anak-anak kita sholat. Nah, tentu saja pendidikan yang baik kita tidak hanya sekedar menyuruh, tentunya memberikan contoh, karena contoh inilah yang akan lebih melekat
ya, lebih cepat untuk diserap oleh putra putri kita. Contoh, ya, betul-betul salat subuh itu kita bangun ya pada waktunya. Sebelum subuh kita sudah bangun, sudah bersiap-siap, ya, kita bangunkan putra putri kita, ya, kita ajak sholat berjamaah, kita suruh anak-anak kita untuk sholat sejak umur 7 tahun. Ya, kalau sudah kita ajarkan, kemudian juga umur 10 sampai umur 10 tahun, ya, mereka belum mau juga untuk melaksanakan sholat, itu boleh dipukul ketika mereka umur 10 tahun. Ya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk menyuruh anak-anak kita sholat. Ada orang tua yang, aduh kasihan dong, anak baru tidur, ya, kalau dibangun pagi-pagi nanti capek sekolahnya. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang hidup di zaman modern ini, mereka bekerja, ya, suami istri bekerja sedemikian rupa sehingga sampai-sampai pembiasaan pendidikan kepada putra-putrinya ditinggalkan. Sehingga banyak anak-anak yang hidupnya dengan melihat contoh para pembantu rumah tangga. Bapak Ibu bisa lihat apa jadinya kalau anak-anak kita itu mencontoh kehidupan perilaku pembantu rumah tangga. Ya, kalau pembantunya juga orang yang sholat, ya, kalau nggak sholat, ya, itulah yang dicontoh jadinya. Ya. Bapak Ibu, saya kebetulan mengajar juga, tahulah tentang sekolah di SMP Islamic Village. Di SMP ini saya tanya kepada anak SMP. Di antaranya saya tanya, ini terkait dengan pemeriksaan bagaimana aktivitas anak-anak terhadap sholatnya. Ya, ketika ditanya, karena mereka banyak yang terlambat, saya tanya, kenapa terlambat? Kesiangan Pak. Kok bisa kesiangan? Ayah kamu, ibu kamu tidak membangunkan. Saya bangun, orang tua sudah gak ada Pak, sudah pergi kantor. Ibu juga pergi ke kantor. Jadi kamu bangunkan oleh siapa? Ya oleh bibi, pembantu. Ya namanya juga pembantu. Ya, tidak bisa bersikap apa seharusnya, sewajarnya ataupun strength kepada majikannya. Ya. Sehingga Masya Allah banyak terjadi anak-anak yang sedemikian rupa, ya, mereka tidak sholat subuh karena orang tuanya mentelantarkan. Nah, jamaah rahimakumullah, menanamkan konsistensi dalam beribadah itu adalah kewajiban kita orang tua. Nah, setelah mendapatkan pendidikan, ya, tentang Al-Quran, akidahnya diperkuat, ya, menanamkan konsistensi dalam ibadah, kemudian menanamkan dan menumbuhkan kesadaran akan adanya tanggung jawab masing-masing. Kita harus kasih penyadaran kepada mereka bahwa apabila sudah balik, ya, apabila anak laki-laki sudah balik umur 15 tahun atau sudah mimpi, apabila anak wanita sudah balik ketika dia sudah kita harus tanamkan bahwa sejak saat itu tanggung jawab ada pada diri anak-anak. Tanggung jawab akan perbuatan-perbuatan masing-masing sebagai mukallaf, ya, sebagai mukallaf, orang yang sudah dikenai kewajiban agama. Itu sudah ditanamkan. Nah, engkau sudah balik, kalian sudah balik, maka sejak kalian balik ini, apapun tugasnya tentang agama, kewajiban-kewajiban agama sudah menjadi tanggung jawab Anda. Ya.
kesadaran bahwa dia nanti harus mempertanggungjawabkan. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi peran orang tua, ya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, setelah peran penting orang tua, ya, di mana memang seorang anak atau ya seseorang itu berada dalam statusnya sebagai objek, ya. Kemudian juga langkah selanjutnya adalah menumbuhkan kecintaan terhadap agama Islam yang kita anut. Nah, ini sudah termasuk juga, ya, kepada diri kita misalnya sebagai subjek, ya, kepada anak-anak didik kita atau kepada anak-anak kita, ya, mereka kita ajarkan untuk, ya, bagaimana supaya mereka mencintai akan agama. Jamaah rahimakumullah, menanamkan kecintaan kepada agama kita, maka itu diantara upaya-upayanya adalah memberikan keyakinan ataupun meyakini akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus pahami, kita harus memberikan pemahaman kepada putra-putri kita, atau kita memberikan pemahaman kepada diri kita, keyakinan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 19. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Ya. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya Islam. Ya. Hanya Islam. Agama yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Ini harus kita tanamkan, hanya Islam yang diterima oleh Allah. Nah, ini jamaah dalam kehidupan dewasa ini, ya, begitu banyak hambatan-hambatan ataupun paham-paham yang membuat rancu di dalam keyakinan keberagamaan kita ini, ya. Ada orang-orang yang berpaham liberal, ya, mengajarkan semua agama sama. Nah, ini bahaya yang luar biasa. Semua agama sama dari Tuhan, semuanya menyembah kepada Tuhan, cuman tata caranya saja berbeda, tujuannya sama, nanti masuk sama-sama surga. Ini pemahaman yang sangat-sangat berbahaya. Ya. Jamaah rahimakumullah, harus ditanamkan di dalam diri kita, dalam anak-anak kita, ya, bahwa hanya Islamlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya agama Islam. Bagaimanapun keadaannya, hanya Islam yang akan diterima Allah. Ditambah lagi dengan penjelasan tentang firman Allah di dalam surat Ali Imran juga ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wahai anakku, wahai muridku, ya, wahai diriku, pahami, ya, barang siapa orang-orang yang mencari agama selain Islam untuk dianut, falai yuqbala minhu, maka selamanya, falai yuqbala itu ada lan di situ, menunjukkan selamanya. Falai yuqbala minhu, selamanya tidak akan diterima, dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ini harus kita tegaskan, ya. Tidak akan diterima orang-orang yang mencari agama selain Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk orang yang merugi, ya.
Ingat, kehidupan kita itu tujuannya adalah akhirat. Di dunia hanya sementara. Kalau orang yang tidak diridhoi oleh Allah, menganut agama yang tidak diterima oleh Allah, ya, maka di kehidupan yang kekal dia akan menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah. Nah, jadi kita masukkan pemahaman-pemahaman ini, ya, bahwa Allah hanya menerima agama Islam, dan siapapun mereka yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang difirmankan oleh Allah itu benar adanya, ya, benar adanya. Tidak ragu-ragu lagi, la raiba fi, tidak ragu-ragu lagi. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian, ya, sebagai objek ataupun subjek, maka kita kalau ingin mempunyai kesadaran di dalam beragama, bahwa kita ini beragama bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya kebetulan dari orang tua kita, ya, maka kita juga harus mempelajari akhlak-akhlak di dalam Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita akhlak-akhlak Islam, ya, bagaimana seharusnya Muslim berperilaku, ya, sesama Muslim, ya, antara Muslim dengan non-Muslim, sesama manusia, bagaimana pergaulan kita antar sesama manusia, ya, kemudian juga sikap kita dengan lingkungan, dengan makhluk yang lain di alam ini, itu harus kita pelajari, harus mau kita mempelajari. Kalau kita tidak pelajari, kalau kita anak-anak kita misalnya tidak diberikan pemahaman-pemahaman tentang akhlak Islam, ya, mereka akan mendapatkan contoh-contoh dari yang lain. Na'udzubillah. Ya. Padahal agama Islam itu mulia, perilaku Islam itu adalah mulia. Yang harus dicontoh adalah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karimah. Jangan kepada sesama Muslim, kepada musuh sekalipun, pada orang-orang kafir, itu diajarkan akhlak yang baik, ya, diajarkan bagaimana kita bergaul antara Muslim dengan yang bukan Muslim. Ini harus kita pelajari, jamaah rahimahumullah. Harus mau kita mempelajari. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk memberikan pemahaman kepada kita, keyakinan kepada kita, penyadaran kepada kita tentang beragama sebagai seorang Muslim, ya, juga kita harus mempelajari aspek-aspek di dalam Islam, ya, berbagai aspek ajaran Islam. Bapak Ibu, kalau orang yang tidak mempelajari agama Islam secara baik, tidak mendapatkan didikan tentang Islam secara baik, ya, ada orang yang mengibaratkan tentang orang yang buta. Orang yang buta, tatkala dia akan ditanya, ya, akan diuji, bagaimana sih gajah itu, ya, bagaimana sih gajah itu. Sebelumnya kepada mereka orang buta itu suruh meraba gajah itu, ya, masing-masing pegang, ya. Nah,
Ada orang buta yang pegang gajah itu telinganya, misalnya telinganya. Nah, ada orang yang memegang gajah itu, yang orang buta ini, kemudian kakinya. Ya. Ada orang yang buta ini memegang gajah, kebetulan belalainya. Lalu ketika ditanya, wahai saudara, apa yang saudara ketahui tentang gajah? Maka seorang buta yang memegang gajah itu telinganya, maka dia akan berkata, oh, gajah itu seperti tampak. Ya. Kemudian yang pegang kakinya, oh, gajah itu seperti tiang. Ya. Kemudian yang pegang belalainya, lain lagi jawabannya. Nah, inilah ya perumpamaan orang yang tidak mempelajari Islam secara sempurna, ya, secara baik, ya, dia tidak akan tahu Islam itu dengan sebenar-benarnya. Padahal di dalam Islam itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ya. Jamaah rahimakumullah, harus kita pahami bahwa Islam itu ada mempunyai aspek-aspek ajaran, berbagai macam aspek. Ya. Ada di situ aspek ibadah. Ini harus kita pelajari tentang ibadah. Apa saja itu yang termasuk dalam ibadah Islam. Ya. Ada aspek akidah. Harus kita pelajari tentang akidah di dalam Islam dengan baik. Ada aspek hukum. Diajarkan tentang aspek ekonomi. Diajarkan dalam Islam tentang aspek politik. Ada aspek sejarah. Ada aspek tasawuf. Ya. Ada aspek akhlak. Ada aspek sains. Dan berbagai aspek di dalam ini harus kita pelajari, jamaah rahimakumullah. Ya. Sehingga kita ini insya Allah kalau mempelajari itu semua, mengetahui bahwa Islam itu punya berbagai aspek, ya, kita tidak akan menjadi orang yang sempit, ya, pemikirannya, dan tidak sempit di dalam pemahaman agama kita. Ya, barangkali yang sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, kita ini sudah dicekoki dengan misalnya bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi selama ini kita dicekoki oleh kehidupan ekonomi barat. Ya, ekonomi barat. Sehingga apa? Riba dihantam terus, ya. Macam-macam cara-cara perekonomian yang tidak halal dilanggarnya, pengurangan timbangan dilakukannya. Padahal Islam mengajarkan bagaimana berekonomi yang baik, berekonomi yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan.